semangatnya ya. Ainul Novita Purnamasari, Andre Setiawan, Andre Sakit ya. Arifan, Arina Lutfiana, Citra Afidatus Devina Ayu Mardika, Dewi Ayu Setiawati, Dian Desilia Rahmadani, Dina Irayanti, Eka Ayu Wulandari, Valerian Dwi Prabandaru, Firman Kari Yulianto, Hasna Nabila, Heri Awan, Jud Aulia Rahmat, Kris Nandia Naura Salsabila, namanya panjang. Lina Khairunisa, Muhammad Adib Bayu Bima Juda, orang kaya kemarin ya. Muhammad Nur Fatoni, Muhammad Didar Nugroho, Muhammad Syafiq Adib Nugroho, Mustafri Dato Nasiha, Mutiara Sylvia Maria, Naura Asmar Asari, Nevi Zara, Nur Kofifah Asmi, Shirley Agustina Aura Maharani, Cinta Sanggarwati Widodo. Widodo itu nama orang tua ya? Marga ya? Siti Ratna Wardani, Siva Maulidia Purota Waini gitu ya. Tri Wahyudi, anak ketiga ya? Iya, Tri yang ketiga. Urfi Akilo, Akila. Tri Triana Fatika Santi, Yuni Firdausifah, Zabrina Salsa Adjara, Sita. Oke, berarti yang nggak berandal Andre Setiawan bro, sakit ya? Oke. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini ya akan kita bahas terkait dengan kelainan pada tulang. Yang kemarin sudah kita bahas terkait dengan macam-macam dan bentuk tulang ya. Baik, sebelum ke materi untuk tujuan pembelajarannya adalah ini. KB-nya ini nah ini menganalisis hubungan antara struktur jaringan dan fungsi organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Tujuannya melalui gambar siswa dapat mengidentifikasi macam-macam kelainan pada tulang. Melalui teratur siswa dapat mengelompokkan kelainan pada tulang dengan benar. Nah, ini nanti untuk tujuan pembelajarannya. Baik, untuk absensinya yang akan kita nanti kaitkan dengan materi sebelumnya yang nanti kita akan bahas di kelainan gerak. Saya mempunyai gambar anak-anak ya, gambarnya seperti ini. Nah ini, coba kalian lihat semua ke depan ya. Kira-kira dari gambar yang ada di depan di slide ini itu ada apa? Ada sesuatu apa? Ada gerakan apa? Ada orang lagi apa? Tulis jari. Ya. Orang yang sedang main komputer. Orang yang sedang memainkan komputer. Ada lagi yang lain? Orang lagi duduk. Orang lagi duduk. Ya, benar lagi duduk itu ya. Ada lagi yang lain?
lagi melihat komputer. Baik, ya. Kalau kita cermati, ya, orang itu secara umum lagi mengoperasikan komputer, ditandai dengan dia memegang keyboard, melihat layar dan sebagainya. Kemudian stimulus saya, apakah kira-kira posisi duduk seperti itu sudah benar? Jadi, apakah posisi duduk yang seperti itu sudahkah benar? Tunjuk jari ya. Ya. Alina juga sudah benar belum? Belum. Kemudian Jud belum. Beri belum. Jawabannya belum semua ya. Alasannya kenapa juga? Soalnya buku yang lain sudah sejajar. Oke, ya. Kira-kira dari pertanyaan saya posisi seperti itu benar belum? Belum ya. Kenapa belum? Karena posisi duduk ya itu antara tulang belakangnya dengan tulang ekor tidak sejajar, sehingga menyebabkan seperti ini, seperti itu ya. Baik, oke. Untuk orientasi masalahnya, ya, kira-kira apa yang tadi posisi duduk seperti itu tidak benar ya? Kira-kira penyebabnya apa tadi? Penyebabnya apa tadi? Tulang belakangnya dan tulang ekor tidak sejajar. Oke, ya. Baik, dari gambar itu nanti akan kita bahas, kita pelajari tentang kelainan pada tulang. Ya, nanti setelah ini akan Bapak bagi kalian menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang ya, yang heterogen tentunya. Heterogen itu berarti tidak sama, ada cowok dan ceweknya gitu ya. Oke, silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Sebelum itu, alat bayinya sudah dibawa? Ya. Nanti akan saya sampaikan atau berikan ke KPD-nya ya. Dan bahan KPD seperti ini anak-anak. Nah, KPD-nya seperti ini. Nah, ini. Nanti di kegiatan diskusi kalian akan mendiskusikan dengan satu kelompoknya, maksudnya kelompok akan mendiskusikan terkait dengan nama kelainannya apa, kemudian penjelasan singkatnya itu seperti apa, penyebabnya dan cara mengatasinya. Nanti setelah Bapak membagi kelompok tadi kemudian dengan mencoba masing-masing didiskusikan, beri waktu 40 menit. Setelah itu nanti ada beberapa proyek kelompok yang maju untuk mempresentasikan. Silakan muncul kelompoknya masing-masing. Dibuat zigzag ya. Silakan.
Alat banyak dan semua tetap ya, alat banyak ya. Langkah dikerjakan. Waktunya 40 menit berjalan. Jangan lupa nama kelompoknya di paling atas ya, nama kelompoknya. Ayo silakan. Waktunya terus berputar ya. Nanti 40 menit langsung kita mulai sampai prestasinya. Silakan bukunya, buku belajar yang saya bagikan, silakan dibuka ya. Yang kemarin atau buku-buku yang terkait dengan biologi sudah dibuka, belajar yang sudah saya berikan juga dibuka untuk mencari terkait dengan diskusi yang kalian lakukan. Silakan. Itu ya, kalau seperti itu nama kalimat penjelasan singkat menyebutkan cara mengatasi. Silakan, ada yang dibagi tugas ya, ada yang membuat tabel, ada yang mencari ya dari buku sumber atau yang ajaran yang saya berikan ya. Silakan dicari. Silakan bukunya dibuka ya. Bahan aja yang saya berikan juga sudah. Mencari.
Biar 40 menit itu selesai, silakan dibagi tugas. Ada yang membuat tabel, ada yang mencari, ya. Jadi jangan diam semua karena tugas kelompok nilainya nanti sama. Aktif semua ya, satu kelompoknya itu. Waktunya masih 30 menit. Masih 30 menit ya.
Untuk penilaian sikap saya sudah menilai kalian ya, jadi kerjasamanya bagaimana, kemudian tanggung jawabnya bagaimana ya.
Waktunya masih 20 menit ya. Nanti di pukul setengah 10 kita mulai presentasi ya. Masih 20 menit.
Masih 15 menit. Masih 15 menit.
Jangan lupa di atasnya diberikan judul ya, kelainan pada buang. Yang atas kiri nama kelompok. Masih 10 menit ya, masih 10 menit. Masih 10 menit.
Jangan petrol kan? Waktunya masih 5 menit. Ya, ya belum selesai. Kayaknya saya lihat habis selesai semua ya. 5 menit lagi. Habis ini kita presentasi. Oke, 4 menit lagi ya. Jangan lupa nama kelompoknya, jangan lupa ya.
Oke, waktunya habis selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, silakan duduk dengan baik dan jelas. Semuanya duduk. Ya. Nanti posisi duduknya itu menghadap ke depan semua. Karena kita akan presentasi ya. Yang ini masih di belakang dibalik masuk ya. Balik. Ya, ini juga awalan ke depan, menghadap ke depan ya. Oke, udah semua ya. Ada yang belum? Ada yang belum? Oke, baik. Kegiatan berikutnya adalah diskusi presentasi ya. Presentasi. Silakan sebelum saya tunjuk, apakah ada yang mau bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ada? Siapa? Kelompok berapa dari 1 sampai 6? Kelompok berapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasilnya sebelum saya tunjuk? Kelompok berapa? Halo? Halo? Kelompok berapa? Kelompok berapa ini? Ya, silakan. Kelompok 3. Double tap-nya mana tadi? Double tap-nya mana? Oh nih, double tap-nya mana tadi? Ini. Tolong yang lain perhatikan ke depan semua, disimak dengan baik. Nanti jika dari kelompok lain ada yang belum paham, ada yang belum tahu tentang yang dipresentasikan, silakan ditanyakan. Ya, makanya tolong semuanya perhatikan, jangan kamu sendiri, silakan diperhatikan nanti ya. Kelompok 3 dan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan berpresentasi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Kristina Nabila sebagai moderator. Saya Heri Irawan sebagai penyaji. Kemudian ada MAD Bayu Bayuda, Jud Aulia, Krisna Dia, dan Lina. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai kelainan pada tulang. Yang pertama, rakitis. Penjelasan singkatnya, kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Nah, penyebabnya kekurangan vitamin D bisa terjadi karena kurang terpapar sinar matahari, kurang asupan makanan yang kaya vitamin D, atau gangguan penyerapan vitamin D. Nah, cara mengatasinya yaitu menjemur anak di bawah sinar matahari secara rutin, memberikan anak makanan kaya kalsium dan telur atau ikan juga vitamin D bila asupan dari makanan kurang. Yang kedua, visual. Penjelasan singkatnya, kelainan pada tulang berupa struktur tulang yang mengalami keretakan. Penyebabnya karena benturan maupun kecelakaan. Nah, cara mengatasinya diberikan obat pereda nyeri pada tulang, vitamin, protein pada tulang, dan pengobatan secara teratur dan berkala. Dan ketiga, skoliosis. Penjelasan singkatnya, kondisi tulang belakang melengkung atau menyamping secara tidak normal.
Penyebabnya kebiasaan buruk yang sering dilakukan sehari-hari selain bawaan lahir dan kelainan pembentukan tulang. Tanda-tanda yang dapat dilihat pada penderita skoliosis adalah bahu tidak rata, salah satu tulang menonjol, dan pinggung atau pinggul yang tidak rata. Cara mengatasinya: 1. Obat perdadari. Pada kasus ringan, pengobatan skoliosis bisa dilakukan tanpa harus menjalani operasi. 2. Terapi konsep penyangga. 3. Terapi fisik pada skoliosis. Yang keempat, operasi untuk pengobatan skoliosis. Yang keempat, lordosis. Penjelasan singkatnya, lordosis merupakan kelainan tulang belakang yang menyebabkan tulang belakang bagian bawah melengkung atau bengkok ke depan. Penyebabnya, kelainan ini bisa terjadi karena berbagai sebab. Contohnya, keropos tulang, membawa beban terlalu berat, obesitas, sikap tubuh yang kurang baik, atau penyakit lainnya. Cara mengatasinya: mulailah program berat badan ideal. Jika Anda banyak duduk di siang hari, istirahatlah sebentar untuk melakukan peregangan. Jika Anda harus berdiri dalam waktu lama, pindahkan berat badan secara berkala dari satu kaki ke kaki lainnya, atau dari tumit ke jari kaki, dan duduklah dengan kaki rata di lantai. Yang kelima, kifosis. Penjelasan singkatnya, kelainan pada tulang yang disebabkan karena tulang terlalu membungkuk ke depan. Penyebabnya, kelainan ini bisa terjadi karena berbagai sebab. Contohnya, keropos tulang, membawa beban terlalu berat, obesitas, sikap tubuh yang kurang baik, atau penyakit lainnya. Cara mengatasinya: tidak membuat membawa tas punggung yang terlalu berat, memperkuat otot perut dan punggung, mencegah berat badan berlebihan, berolahraga secara rutin seperti renang, lari, atau olahraga lain dapat membantu menjaga kekurangan dan kelenturan tulang punggung. Baik, materi telah kami sampaikan. Sekarang apa ada kelompok yang ingin bertanya? Kami membuka 3 pertanyaan semuanya. Silakan apabila ada yang mau bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 3 yang memang kalian belum paham atau belum tahu ya. Kalau sudah tahu jangan ditanyakan, itu enggak efektif nanti ya. Yang belum tahu, silakan yang mau bertanya. Silakan sebutkan nama kelompoknya ya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah. Kelompok ini menulis ya, menulis yang bertanya sama pertanyaannya apa ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah, nomor absen 20, kelompok 6. Saya ingin bertanya, apa yang membedakan antara prakuran dan isra? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada kelompok lain yang bertanya? Apa yang membedakan antara prakuran dan isra? Itu dulu ya, ditampung dulu pertanyaannya ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sanggarwati Widodo dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan praklisis umumnya terjadi pada usia anak-anak. Apakah bisa terjadi pada usia dewasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praklisis biasanya terjadi pada anak. Apakah bisa terjadi pada orang dewasa? Tampung dulu ya. Ada lagi, satu lagi? Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Destia Ramadhani, perwakilan dari kelompok 2. Tadi kan dijelaskan cara mengatasi skoliosis dengan operasi. Nah, operasinya itu seperti apa dan tujuannya apa? Oke. Skoliosis bisa diatasi dengan operasi. Operasinya seperti apa? Dan tujuannya apa? Oke. Sudah 3 ya berarti ya. Oke. Berarti pertanyaan sudah 3 toh. Karena tadi juga 3. Silakan dari kelompok 3.
Ada yang mau menjawab silakan, tidak selalu dari penyaji. Silakan teman kelompok yang tidak maju silakan ikut membantu menjawab. Ya, kalau sudah ketemu silakan dijawab, kalau belum silakan dicari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bida Nugroho dari kelompok 6. Pertanyaannya pertanyaan. Apa yang membedakan antara Prakura dan Visura? Apa yang membedakan antara Prakura dan Visura? Prakura adalah patah tulang, sedangkan Visura adalah retak tulang. Ya, ada yang mau menambah jawabannya? Tadi kelompoknya siapa tadi bertanya? Kelompok 6 sudah puaskah dijawab? Tadi pertanyaannya apa yang membedakan antara fraktura dengan visura? Sudah dijawab, fraktura itu patah tulang, visura itu retak tulang. Ya. Sudah puas? Tanya kan dulu. Apakah sudah puas? Ya. Ya. Terima kasih. Silakan, masih ada 2 soal lagi yang belum dijawab. Mau dijawab anggota kelompok atau penyaji? Tadi penyaji jangan bantu menjawab, sekarang gantian ya. Biar kelihatan aktif, karena saya menilai kalian semua ini terkait dengan keterampilan maupun terkait dengan sikapnya. Kalau pengetahuannya nanti dievaluasi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Khairunisa dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Apakah prediksi bisa terjadi pada orang dewasa? Orang dewasa juga dapat mengalami kondisi serupa yang disebut sebagai osteomalacia atau kelunakan tulang yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D, kalsium, serta fosfat. Apakah bisa diterima? Bisa diterima? Sudah. Makasih. Oke. Masih ada 1 ya. Yuk, 1 lagi. Oke, 1 lagi. Yuk, Mas Ade mau bantu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Operasi skoliosis seperti apa dan tujuannya apa? Operasinya seperti apa, tujuannya apa? Iya deh. Bisa disebabkan oleh pemeriksaan vaskular mobilitas cedera tulang punggung yang distrofia otot, osteoporosis dan citis atau adalah bagian ruang antara tulang belakang. Ya, sampaikan untuk kelompoknya coba, kuat belum? Apakah bisa diterima? Ya, baik, pertanyaan telah kami jawab dengan baik. Sekarang kami pamit undur diri. Maaf apabila ada kesalahan kata dan lainnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
satu lagi ya, satu kelompok lagi. Nanti untuk penguatannya akan saya sampaikan setelah maju yang satu lagi. Silakan kelompok berapa tadi? Satu lagi yang maju. Ya silakan kelompok berapa? Kelompok 4. Oke silakan. Kelompok 4. Silakan tuh perhatikan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya Mustafidatul Nasihah sebagai moderator dan ada teman saya Mutiara Maryam sebagai penyaji dan ada teman-teman saya sebagai anggota yaitu ada Tri Wahyuni, ada Naura dan ada Siva Molivia dan ada Nur Fatoni. Materi akan disajikan oleh Mutiara. Baik, di sini saya akan menyajikan diskusi kami. Yang pertama, lordosis. Penjelasan singkatnya, lordosis merupakan kelainan tulang belakang yang menyebabkan tulang belakang bagian bawah melengkung atau bengkok ke depan. Penyebabnya, kelainan lordosis ini bisa terjadi karena berbagai sebab. Contohnya, keropos tulang, membawa beban terlalu berat, obesitas, sikap tubuh yang kurang baik, atau penyakit lainnya. Cara mengatasinya, mulailah program berat badan ideal. Jika Anda banyak duduk di siang hari, istirahatlah sebentar untuk melakukan peregangan. Jika Anda harus berdiri dalam waktu lama, pindahkan berat badan secara berkala dari satu kaki ke kaki lainnya, atau dari tumit ke jari kaki. Duduklah dengan kaki rata di lantai. Selanjutnya, yang kedua adalah fraktura. Penjelasan singkatnya, fraktura adalah kondisi ketika tulang menjadi patah, retak, atau pecah sehingga mengubah bentuk tulang. Penyebabnya karena adanya tekanan atau benturan yang kuat ke tulang yang melebihi kekuatan dari tulang itu sendiri. Hal ini umumnya disebabkan oleh cedera seperti jatuh, kecelakaan, atau benturan yang kuat. Cara mengatasinya, pemasangan gips, penggunaan traksi, obat-obatan untuk meredakan nyeri, pembedahan atau operasi patah tulang, dan fisioterapi. Selanjutnya yang ketiga, osteoporosis. Penjelasan singkatnya, osteoporosis adalah kondisi ketika kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi keropos dan mudah patah. Penyebabnya terjadi karena faktor umum, kurangnya olahraga, kurang sinar matahari, kurang vitamin D, dan kalsium. Cara mengatasinya, mengonsumsi banyak makanan atau minuman yang mengandung kalsium seperti susu, keju, kacang-kacangan, gandum utuh, dan kacang hijau segar. Ikan, salmon, dan sarden merupakan sumber utama kalsium. Selanjutnya yang keempat, kifosis. Penjelasan singkatnya, kifosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena tulang terlalu membusuk ke depan. Penyebabnya, kelainan ini terjadi karena berbagai sebab. Contohnya, keropos tulang, sikap tubuh yang kurang baik, atau penyakit lainnya. Cara mengatasinya, tidak membawa tas tubuh yang terlalu berat, berolahraga secara rutin seperti renang, lari, atau olahraga lain yang dapat membantu menjaga kekuatan tulang tumbuh. Kemudian, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami buka maksimal 3 pertanyaan. Oke, kelompok 4 sudah menyampaikan diskusinya, dibuka 3 pertanyaan. Silakan bertanya.
usia tua maupun muda. Lalu, apakah bisa terjadi pada usia anak-anak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa? Apa bisa terjadi pada anak-anak ya? Bukannya ya? Kita mau dulu, yang lain. Yo, kelompok yang belum pernah bertanya silakan. Yo, kelompok yang belum pernah bertanya silakan bertanya. Baru satu. Ya, silakan. Kelompok berapa? Saya dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Abdul. Perwakilan dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Tadi dijelaskan penyebab dari fraktura adalah kecelakaan dan benturan keras. Apa saja macam dari fraktura itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan fraktura itu karena benturan atau kecelakaan. Terus pertanyaannya, macam fraktura itu ada apa saja gitu ya? Nanti kayaknya belum disampaikan di sini ya. Nah itu nggak apa-apa, ditanyakan. Satu lagi yang belum, kelompok yang belum bertanya, baru belum pertanyaan ya. Orang satu lagi, yuk, silakan. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak dijawab dulu ya, berdua ya. Silakan dijawab. Baik, bisa minta tolong nomor soal 1 diulangin. Soalnya dibacakan tolong, mau dijawab oleh penyaji. Soalnya dibacakan tolong, ayo. Tadi dijelaskan apakah osteoporosis umumnya terjadi pada anak-anak. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Osteoporosis bisa terjadi pada anak-anak karena pada anak-anak pertumbuhan tulangnya mungkin tidak bagus, di mana anak-anak tidak memasuki cukup nutrisi yang dibutuhkan oleh tulang seperti kalsium dan vitamin B. Apakah bisa diterima? Bisa diterima, kelompok tadi pertanyaannya? Bisa. Tadi siapa yang bertanya? Bisa diterima Mbak? Bisa. Oke, lanjut yang jawab pertanyaan kedua, silakan. Dibuka maksudnya biar kelihatan keras. Ya. Baik, saya akan membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ada 2, yaitu fraktura terbuka dan fraktura tertutup. Patah tulang tertutup tidak menimbulkan luka pada kulit di sekitar lokasi patah tulang. Pada fraktur tertutup pun kulit tidak robek akibat patahan tulang tersebut. Yang kedua, patah tulang terbuka terjadi ketika bagian ujung dari tulang yang patah sampai merobek kulit sehingga jaringan di bawah kulit dan tulang yang patah menjadi terlihat. Apakah bisa diterima dari jawaban saya? Bisa. Bisa, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan enggak? Ada lagi? Ya. Silakan Lord dari itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, tadi dua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan pertanyaan sudah dijawab semua. Baik, untuk biar kami lebih paham ya, biar lebih paham dan lebih mengerti terkait dengan tulang,
akan Bapak lihatkan video pembelajaran untuk penguatannya ya. Silakan dilihat semua. Tapi sebelum itu kita bisa melihat dulu ini ya anak-anak ya. Untuk PPT-nya seperti ini anak-anak. Nah ini. Nah, mainan pada sistem gerak manusia. Ya, ini untuk media pembelajarannya melalui PPT interaktif Canva ya. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian ini nanti ada videonya nah ini. Kelainan pada tulang, di antara ada retak tulang atau fisura, patah tulang atau fraktura, kifosis dan skoliosis. Kemudian ini penjelasannya ya. Retak tulang itu apa? Retaknya tulang pipa disebabkan karena kecelakaan. Patah tulang, patahnya tulang disebabkan karena kecelakaan dan benturan yang keras. Kemudian yang lain ada lordosis, kifosis dan skoliosis. Lordosis itu tulang belakang yang bengkok ke belakang. Skoliosis tulang belakang yang bengkok ke kanan dan ke kiri, dan kifosis tulang belakang yang bengkok ke depan. Nah, untuk biar lebih paham lagi, coba silakan semuanya melihat video pembelajaran ini, ya. Gangguan pada sistem gerak. Gangguan atau kelainan pada sistem gerak dapat terjadi karena beberapa hal, seperti kelainan jalani, kekurangan vitamin, dan kecelakaan. Berikut contoh-contoh kelainan yang terjadi pada sistem gerak kita. Yang pertama adalah rickets. Rickets merupakan suatu kelainan pada tulang yang terjadi karena kekurangan zat kapur, fosfor, dan vitamin D. Kelainan ini dapat terlihat dari kaki yang berbentuk huruf O atau huruf M. Yang kedua, osteoporosis. Osteoporosis merupakan suatu keadaan di mana penghancuran tulang lebih cepat daripada proses pembentukan tulang. Akibatnya tulang menjadi kronos. Penyebabnya yaitu karena kekurangan kalsium. Penyakit ini mudah terjadi pada orang yang lanjut usia. Yang ketiga, patah tulang atau fraktura. Retak atau patah tulang dapat terjadi karena benturan atau tekanan yang terlalu keras. Selain benturan tersebut, patah tulang dapat terjadi karena kecelakaan. Sebagai organ yang hidup, tulang mempunyai kemampuan membentuk jaringan baru untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Oleh karena itu, penderita patah tulang terutama jika masih muda dapat sembuh kembali. Yang keempat, artritis. Artritis merupakan peradangan yang terjadi pada sendi. Artritis dapat terjadi karena banyaknya angkat atau membawa beban terlalu berat atau infeksi mikroorganisme. Yang kelima, lepas sendi. Sendi dapat terlepas dari tempatnya sehingga ligamen putus atau sobek. Hal ini dapat terjadi karena kecelakaan ataupun ketika melakukan olahraga berat. Yang kelima, kebiasaan posisi duduk. Kelainan tulang ini dapat terjadi karena kebiasaan posisi duduk yang salah. Contoh kelainan akibat kebiasaan duduk yang salah adalah skoliosis, kifosis, dan lordosis. Skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang melengkung ke samping sehingga tubuh ikut melengkung ke samping. Sedangkan kifosis adalah kelainan pada tulang belakang melengkung ke belakang sehingga tubuh gunung. Adapun lordosis merupakan kelainan pada tulang belakang bagian perut melengkung ke depan sehingga bagian perut tampak maju. Oke, itu ya. Setelah melihat video itu, sekarang sudah punya gambaran ya. Teman-teman tentang kelainan pada tulang ya. Oke. Untuk biar lebih mengetahui lagi sejauh mana kalian sudah memahami materi ini, untuk berikutnya Bapak akan memberikan evaluasi ya. Ini berupa soal ya.
ada pilihan ganda dan IC. Ini tentunya soal yang sudah kategori tingkatannya sudah lebih tinggi atau mulai dari C1 sampai C6. Nanti dikerjakan, Bapak beri waktu 5 menit ya, hanya soal 5 ini ya, 5 menit ya. Silakan yang sudah dapat sudah dikerjakan masing-masing ya, itu sendiri. Oke, silakan yang sudah dapat langsung dikerjakan ya. Lima ya. Ya, silakan. Yang belum, siapa yang belum? Ya, silakan langsung dikerjakan. Silakan dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit ya. Waktunya hanya 5 menit. Silakan. Waktunya hanya 5 menit. Waktunya tinggal 4 menit. Ya, jalan ya.
dapat kalian pahami atau dapat disimpulkan apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa? Saya bilang timur seperti gini, ya, ini, ya. Kira-kira apa ini saya? Silakan yang bisa menyimpulkan. Ya, itu apa? Nah. Oke, ya. Kemudian kalau saya coba ini, jari apa? Jari, ya. Ini apa? Tunjuk jari, ya. Kenapa? Ya, apa itu tunjuk jari? Membuat tulang belakang. Oke, teman-teman. Setelah mempelajari ini kita simpulkan sama ya. Apa saja sudah didiskusikan, kemudian ada sesi tanya jawab, ada teman video sudah bisa membuktikan bahwa ternyata kelainan tulang itu benar adanya, ya. Terkait dengan tulang belakang itu berarti karena posisi duduk, ya, karena posisi duduk, ya. Kecuali tadi terkait dengan fraktur atau fisura, ya, fraktur itu berarti patah tulang, fisura fraktura. Nah, keduanya itu merupakan kelainan tulang yang karena terjadi akibat apa? Kecelakaan maupun benturan, ya. Tapi juga ada pertanyaan apakah osteoporosis itu hanya pada orang tua saja? Tidak, ya. Anak kecil pun bisa terjadi. Apalagi jika asupan vitamin atau mineral, terutama vitamin D-nya itu berpotensi terjadi seperti itu, ya. Baik, saya kira itu yang mana ya kesimpulannya. Selanjutnya terkait dengan refleksi, ada yang memberikan argumen terkait dengan pembelajaran hari ini tentang kebaikan dan kekurangannya. Silakan refleksi pada pembelajaran hari ini. Silakan untuk refleksi pembelajaran ini, yang kebaikannya apa, kekurangannya apa menurut kalian. Silakan. Jadi ya, terus begini. Baik. Tadi yang disampaikan oleh kelompok. Nama kamu siapa dulu? Perkenalkan, nama saya Sinta Sanggarwati dari kelompok 5. Saya ingin tadi yang disampaikan oleh kelompok 3 itu dalam presentasi sangat bagus dan mudah dipahami. Namun ada juga kekurangan dalam penulisan. Dalam penulisan ukuran hurufnya terlalu kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh bagian yang belakang. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi yang disampaikan oleh Sinta, Mbak Sinta, ternyata presentasi dari kelompok 3 itu sudah bagus, ya, terkait dengan sesi ngajarnya juga sudah berjalan, tetapi kekurangannya adalah tulisannya sangat kecil, ya. Jadi yang dari belakang tidak, ya. Untuk kedepannya biar nanti ada perubahan, ya. Ada lagi yang satu, kira-kira refleksinya? Ada lagi? Ada lagi? Apa hanya itu? Masih bahasnya ada yang lain, Bu, ya? Ada lagi? Ya, silakan Murni. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Pusat Tuhan dari kelompok 6. Saya akan menanggapi presentasi dari kedua kelompok. Presentasi dari kedua kelompok sudah sangat baik, materi sudah sangat jelas dan mudah dipahami. Terima kasih. Baik, berapa kekurangannya ya? Kekurangannya tadi sudah disampaikan oleh Nancy. Oh, berarti sama, kekurangannya ada tulisannya terlalu kecil. Oke, kemudian lebih, ya. Baik, anak itu tadi sudah disampaikan refleksi, ya. Jadi intinya tadi itu kebaikan ke depannya, sehingga nanti pada pembelajaran berikutnya saat terjadi presentasi, kalau penyampainya juga yang bagus, diskusinya juga berjalan, tetapi dalam tulisannya juga harus
dibesarkan biar nanti yang di belakang itu bisa melihat gitu ya. Baik, saya kira itu anak ya untuk pertemuan hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya ya kita ulangan ya karena ini sudah selesai bab sistem gerak sudah sampai 5. Minggu depan kita ulangan tentang sistem gerak pada manusia meliputi tulang, otot, dan persen. Saya kira itu sebelum saya tutup silakan salah satu mobil berdua untuk evaluasinya. Mas Putri nggak apa-apa. Terima kasih, sampai ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.